Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Priyanto Zamasi. Nah, teman-teman, setelah saya melihat ada video di mana dalam video tersebut memperlihatkan bahwa ada salah satu ormas yang di Cianjur melakukan pencopotan label gereja di salah satu bantuan untuk korban gempa bumi yang ada di Cianjur, ya, di mana di tenda bantuan tersebut ada label gereja sudah ditempelkan, lalu kemudian mereka bermaksud untuk mencopot label gereja tersebut, ya. Bahkan ada kata-kata yang menurut saya ini sebenarnya tidak harus dilakukan oleh mereka ormas-ormas yang ada di sana, teman-teman, ya. Dan mendengarkan video ini saya ingat dengan UAS, ya. Saya ingat dengan UAS, ya, Ustadz Abdul Somad, karena 2019 yang lalu kalau saya tidak salah begitu heboh, begitu viral videonya Ustadz Abdul Somad ketika dia mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir, ya kan? Lalu kemudian dia menggigil melihatnya itu, teman-teman, ya. Sampai dia juga menyuruh, ya, saudara-saudara kita muslim kalau ketemu dengan lambang yang seperti itu, termasuk lambang palang merah Indonesia juga, teman-teman, ya, itu dicoret saja atau diawaskan saja, ya. Gitu loh. Jadi saya ingat dengan ini, teman-teman, ya. Lalu dengan pencopotan ini sebenarnya apakah ini juga membuat saudara-saudara kita khususnya ormas ini merasa apa namanya, diteror, ya, atau ada intimidasi atau ada perasaan yang sedang menghantui mereka jikalau ada bantuan dari salah satu gereja, padahal itu adalah sebenarnya bentuk kemanusiaan, ya, yang dilakukan oleh salah satu gereja tersebut, teman-teman. Ayo kita melihat dulu cuplikan video dimaksud, ya. Kita akan lihat bersama pada kesempatan uh, pagi menjelang siang hari ini, teman-teman, ya. Ini dia. Pembongkaran. Ini. Hancurkan. Pembongkaran. Ini boleh. Iya. Nah, Pembongkaran. kita lihat lagi, ya, pembongkaran, ya. Ini pembongkaran, teman-teman, ya. Hancurkan. Nah, hancurkan. Pembongkaran. Ini boleh. Iya. Pembongkaran. Nah, katanya pembongkaran dan mereka juga bilang hancurkan. Nah, di sini juga saya apa namanya, memperlihatkan. Rupanya di sana juga ada seorang yang pakai eh, itu jubah putih, ya, teman-temannya. Lalu kemudian ada lagi baju yang warna coklat apa warna hitam, kurang terlalu jelas di sini, dan menggunakan apa namanya itu, ya, saya kurang tahu namanya, yang penting kopiah lah, ya, kopiah, dan itu biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita yang muslim. Memang ini bukan atas nama agama, ya, saya tahu ini bukan atas nama agama, tapi memang ada saja ormas-ormas yang selalu menggunakan atau memakai nama agama, ya, untuk memperlancar, untuk membuat kegerakan-kegerakan mereka itu mendapatkan antusias dari saudara-saudara kita muslim, ya kan begitu. Ya, dan saya jadi heran, ya,
dengan ini. Kenapa? Apa salahnya kalau di situ ada label gereja yang memang ya sudah menyalurkan, katakan bantuannya untuk saudara kita yang sedang mengalami bencana gempa di, Cianjur. Saya pikir itu nggak ada masalah. Karena kalau semua juga yang memberikan bantuan-bantuan itu, apalagi mereka, kalau memang punya organisasi atau sebuah lembaga, ya katakan mereka pasti akan mempunyai label khusus untuk memberikan tanda bahwa ini adalah benar disalurkan oleh mereka. Dan kenapa itu harus diberikan? Nah, itu adalah sebagai pertanggungan jawab ya yang mereka lakukan ya karena bantuan yang mereka salurkan itu mereka hanya menyalurkan saja ya mereka hanya menyalurkan saja tetapi sebenarnya ada sponsor mereka atau yang membantu mereka ya untuk melakukan, apa namanya, penyaluran bantuan tersebut. Sehingga mau tidak mau bahwa agar, donatur mereka atau sponsor mereka ya, mengetahui kalau mereka ini sudah melakukan penyaluran bantuan untuk korban gempa yang ada di sana, maka harus jelas. Jadi mereka memberikan tanda bahwa, "Ini loh sponsor kami, ya, atas nama organisasi kita, atas nama lembaga kita, kita sudah menyalurkan bantuan seperti, eee, dana yang sudah kami terima dari donatur," kan begitu. Ya, jadi itu wajar-wajar saja, ya. Kalau hanya karena label gereja saja kita sudah panas, waduh ini saya ngeri banget, ya kan. Ngeri banget mendengarkan hal ini, apalagi juga awalnya kita melihat, bagaimana dengan tanggapan dari seorang Kapolres Cianjur, dia mengatakan bahwa, ini pencopotan bukan bentuk intoleran, ya. Saya mau tanya, apakah memang semua label-label yang ada di bantuan-bantuan selama gempa bumi di Cianjur ini juga dicopot, ya atau hanya label gereja aja yang dicopot? Itu yang jadi pertanyaannya kawan, ya kan? Kalau memang semua label-label dari lembaga yang memberikan donasinya untuk saudara kita korban gempa bumi di Cianjur memang dicopot, maka okelah kita nggak terlalu membahas soal ini. Tetapi kalau misalnya hanya label gereja yang dicopot, nah saya pikir ini memang intoleran, ya kan? Nah, ini saya kasihan, sebenarnya tidak semua saudara-saudara kita muslim melakukan hal yang begini-begini. Memang ya hanya sebagian kelompok saja ya, ormas-ormas yang begini-begini. Kita akan coba lihat sebenarnya apa alasan mereka, mereka melakukan pencopotan teman-teman ya. Kita harus melihat data-datanya ya. Itu yang saya mau ketika ada yang saya mau bahas di sini ya. Nah, kita lihat di sini polisi ungkap alasan ormas garis copot, polisi ungkap alasan ormas garis maksud saya ya, alasan ormas garis melakukan pencopotan label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur. Kita akan lihat saja dulu ya. Nah, ini dia ya. Polres Cianjur telah memeriksa sejumlah pihak dari organisasi masyarakat atau ormas Gerakan Reformis Islam garis ya. Nah, yang melakukan aksi pencopotan label pada tenda yang diberikan tim dari sebuah gereja untuk korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan sejumlah orang dari ormas tersebut mencopot label lantaran khawatir adanya motivasi lain yang masuk melalui penyaluran bantuan korban gempa. Namun Doni menyebut pihaknya sudah mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi berprasangka buruk atas bantuan kemanusiaan yang diberikan. Ya, ini dia ya. Adanya kekhawatiran dari ormas tersebut apabila ada motivasi lain selain penyaluran bantuan. Tapi saya peringatkan agar tidak berprasangka buruk. Justru masyarakat harus berterima kasih atas bantuan dari para donatur, termasuk dari saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Ini hari Minggu yang lalu. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana tanggapan dari Kapolres sebelumnya pada hari Sabtu itu berbeda.
Ya, kalau di sini sudah agak, bagus sedikit ya, tanggapan dari Pak Kapolres, tapi tetap saja bahwa yang terjadi sudah terjadi ya, bahwa pencopotan terjadi. Nah, motivasi lain sepertinya nggak ada, ya kan. Benar-benar bahwa mereka memberikan bantuan itu ya hanya karena merasa ya, empati ya. Artinya bahwa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Cianjur yang sedang ditimpa bencana alam gempa bumi, ya mereka juga merasakan itu, ya kan? Bahkan kalau saya boleh beritahu ya, saya juga ada yang membantu saya di sini ya, di Nias ini dalam pelayanan kita, ya khususnya di PAUD kita, waktu itu pernah saya dibantu oleh salah seorang yang keluarganya adalah muslim. Padahal saya seorang hamba Tuhan, pendeta, ya yang menjalankan, PAUD di sini teman-teman ya. Apakah saya harus menolak ya? Tidak. Bahkan kalau dia pun kasih label silakan, itu tidak mengganggu saya, ya. Karena apa yang dia lakukan itu adalah dalam bentuk kemanusiaan. Karena dia melihat bahwa anak-anak di Nias ini perlu mendapatkan yang namanya pendidikan. Nah, seperti itu juga dengan yang di Cianjur ini, ya, gereja yang menyalurkan bantuan tenda ini, ya, juga merasakan bahwa saudara kita di Cianjur yang sudah, ya, ditimpa oleh bencana gempa bumi, mereka juga membutuhkan bantuan untuk mereka boleh mengungsi dan mereka boleh terlindung dari, panasnya matahari dan juga dari derasnya hujan. Jadi, jauhkanlah pikiran-pikiran kotor seperti begitu, ya, karena bencana itu tidak diundang, ya, dan, itu juga bantuan tidak dipaksa datang dari siapa saja. Itu memang bagi mereka yang tergerak untuk membantu, mereka pasti akan menyalurkan bantuan untuk siapapun juga yang sedang mengalami bencana. Ini aneh sekali ya, tadi ada garis ya, gerakan, sebentar, gerakan apa tadi? Gerakan Reformis Islam, ya. Islam, jangan bawa-bawa nama agama lah. Saya nggak mau seperti begini, ya. Nanti hanya ormas ini yang melakukannya, tapi di dalamnya ada Islam dikatakan. Saya percaya tidak semua saudara kita Islam. Ada teman saya di Medan, Ustadz Miftahul, ya, walaupun memang belum ketemu waktu itu kami janjian tapi tidak bisa ketemu, tapi cara berpikirnya itu beda dengan saudara-saudara kita yang dari ormas garis ini, ya, dan juga beda dengan pandangan eh, UAS pada saat itu. Ya, tapi mudah-mudahan UAS sudah bertobat lah ya. Maksudnya bertobat ini adalah meninggalkan pikiran-pikiran yang lama, yang tidak baik, ke pikiran-pikiran yang lebih baik lagi. Oke, sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.